pertama kali masuk KPI itu ingin mengembangkan ajaran agama Islam kayak gitu kan. Itu karena ya terinspirasi dari film tadi Kak ya. Yes. Jadi kayak pengen banget gitu masuk terjun ke dunia jurnalistik gitu. Jadi reporter, wartawan kan siapa tahu kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana. Sempat mikir gini dulu Kak. Karena kan penyiaran nih ya. Iya. Nah, dulu Atun itu kira ya emang kita ngebahasnya tentang dunia jurnalistik aja gitu. Iya. Tapi ternyata ada kita belajar ilmu tafsirnya kan ya. Tapi ya alhamdulillah bahkan ada tafsirnya, ada Al-Quran hadisnya juga gitu kayak Atun mikir loh bukannya ini penyiaran. Untuk dosen-dosen yang mungkin dalam artian itu jarang masuk kayak gitu kan, di kelas kami cuma hanya ngasih tugas kayak gitu kan, kami juga butuh dibimbing, kami juga butuh diajarkan kayak gitu kan. Oleh sebab itu maka di sini juga harapan saya kepada dosen-dosen ini lebih giat lagi kayak gitu kan, lebih rajin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya, Naula Fatiatul Ulia. Semoga kalian gak bosan melihat muka saya ya. Oke, tentunya hari ini di episode kali ini kalian gak bakalan bosan karena kita ditemani oleh dua orang mahasiswa yang cantik ya. Jadi narasumber kita hari ini, aduh aku jadi insecure di sini ya. Karena narasumber kita hari ini cantik-cantik banget. Siapa dia? Ini dia. Halo, selamat datang di Kaum Podcast. Halo. Kita belum kenal nih. Iya. Perkenalan diri dulu Iya, kali ya. perkenalan. Ya, silakan perkenalan diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Oh, oke. Hai guys. Perkenalkan nama aku Nur Baratun Solihah ya. Biasa dipanggil sama teman, sama orang-orang rumah, orang tua juga ya dipanggil Atun ya. Simple ya. Pernah dipanggil Solehah? Dipanggil Solehah mungkin nanti ya. Iya. Nanti sama suami. Iya, sama suami ya. Solehah. Ya. Terus sekarang prodinya ya di penyiaran di sini ya di KPI ya semester 5 jadi ya. Iya, kalau Iya. nih cewek siapa nih? Cewek Bumi. Bumi ya, kita sama cewek Bumi. Iya. Mamba sendiri. Perkenalkan, nama saya Rida Saipna. Sekarang juga saya semester 5. Asal saya dari KLU Kabupaten Lombok Utara. Halo. Kondaya. Iya. Ini orang Bima, Gunung. orang Iya. KLU, jauh-jauh semua ya, nggak ada yang Iya. deket-deket sini di Pataram. Oke, saya mau tanya kalian berdua nih. Tahu KPI Umat itu dari mana? Siapa nih mau jawab pertama? Mungkin saya duluan, Kak. Oh, oke, boleh. Pertama kali saya kenal KPI Umat itu dikenalin oleh kakak kelas. Namanya itu Kak Aini. Dulu itu saya itu pertama kali masuk KPI itu ingin mengembangkan ajaran agama Islam kayak gitu kan. Ingin menjadi ustazah yang dimana itu juga di desa saya itu mungkin kurang pengajar agama. Nah, saya itu bercita-cita itu ingin menjadi ustazah di sana. Masya Allah. Nah, kami kalau kuliah di KPI nanti bisa kayak Ustazah Hoki. Iya. Tidak hanya harus di daerah sendiri, tapi bisa Iya. nanti kan lewat media misalnya, sosial. ya media sosial di YouTube. Nanti saya mau buat YouTube sendiri kayak gitu. Apalagi ustazahnya cantik gini, siapa sih yang nggak mau nonton Oh ya? iya, cantik, amin. Ya emang cantik ya. Ya. Nah, yang cantik di sebelahnya ini boleh dijawab. Kalau saya Atun pribadi Kak ya. Dulu tuh emang udah bulat banget nih gitu, udah nggak daftar kemana-mana ini udah ntar kalau udah lulus ya udahlah di Muhammadiyah aja gitu kan. Soalnya kan banyak juga saudara-saudara yang kuliah di sini kan ya. Tapi itu dulu nggak sempat kepikiran gitu buat masuk di KPI gitu, belum sempat kepikiran ini ya pas masih SMA dulu ya. Tapi udah ya udahlah nanti kalau lulus ya masuk di Muhammadiyah aja gitu. Tapi waktu itu pas itu Atun lagi nonton ini kan, Atun kan suka nonton nih ya, suka nonton drakor nih ya, anak drakor. Nah pas di situ ada satu film yang kayak terinspirasi kali ya dari film itu tuh ada namanya tuh Healer. Nah di situ di dalam film itu tuh membahas tentang dunia jurnalistik gitu.
kayak wartawan, penyiaran gitu kan, tulis-tulis di blog, cetak berita gitu, seperti itulah Kak ya, dunia jurnalistik. Nah dari situ wah mikir ya, kayaknya seru nih gitu, bergulat ya, bergulat di dunia jurnalistik ya, bergelut bergelut di dunia jurnalistik ya. Ya. Terus mikir juga, wah nggak sia-sia nih aku nonton gitu kan ya, nggak sia-sia hobiku nonton gitu kan. Jadi ada buat inspirasinya ya dari situ. Nah dari situ pas ngedaftar ditanya sama saudara, jadi masuk Muhammadiyah? Ya jadi, aku bilang kan. Terus mau masuk apa? Dia bilang. Itu nanya, di sana ada penyiarannya nggak gitu? Itu nanya. Ada, dia bilang. Di apa Fakultas Agama Islam, dia bilang kan, di FAI Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, ya udah, Atun masuk sana aja, tuh bilang kan. Bener masuk di sana? Iya, bener masuk di sana. Oh iya, udah. Udah yakin banget ya. Udah yakin banget itu karena ya terinspirasi dari film tadi Kak ya. Jadi kayak pengen banget gitu masuk terjun ke dunia jurnalistik gitu. Jadi reporter, wartawan kan, siapa tahu kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana gitu. Siapa tahu besok jadi reporter di TV One. Amin ya Allah, TV. amin. Iya, mungkin itu aja. Atau Kak, ya. mungkin jadi artis. Amin ya bisa Main Allah. sinetron. Kan di KPI juga kan buat film, kita jadi artisnya. Oh iya ya, sekarang Iya. kita lagi ada project film nih Iya, kan. kita juga ada. lagi ya. Iya. Iya. Nah, tapi Kita sebelum jadi kita bahas artisnya. ke filmnya, mau nanya dulu nih. Dulu awal masuk KPI itu kesannya kayak gimana? Maksudnya ada angkatan corona kan? Iya. Gimana sih baru pertama kali masuk KPI gitu? Kalau pertama kali masuk ke KPI itu kayak dulu itu juga masih ragu-ragu kayak gitu kan. Waktu itu juga kan masih online kayak gitu kan, belum ada offline-nya, yang dimana juga ketika proses belajarnya itu kan lewat online, kita nggak terlalu efektif kayak gitu kan. Nah dari situ juga kita berpikir kayak oh kayak gini loh keadaan kita pada saat ini kayak gitu kan. Waktu itu kan masih corona. Nah mungkin itu yang paling menyedihkan Kak, kita rasakan awal-awalnya. Nggak sempat merasakan jadi maba. Iya, nggak sempet. Terus ospeknya juga kayak gitu kan. Nggak kita bisa ospek kayak adik-adik ospek kelas. online? Iya, dulu itu cuma ospek online Nggak dimarah-marah kita lewat online. Enggak, itu cuma seharian. Ya ampun, sampai ketiduran. Gitu. Nah itu pernah tuh Atun tuh tidur itu. Iya. Pas lagi ospek. Iya, Lagi ospek ospek itu online. perkenalan fakultas kayaknya kan? Ya. Perkenalan fakultas nih ya. Itu juga ngantuk banget karena malamnya itu Atun maraton drakor dia. Nah, Udah tahu mau ospek malah nonton malam-malam. Iya. nah waktu itu perkenalan fakultas dan udah dari pertama masuk Zoom bentar, abis itu ya udah ngantuk gitu kan, soalnya begadang kan ya malamnya tuh tidur, tiba-tiba bangun udah selesai. Emang nggak di absen? Nggak di absen kayaknya, nggak tahu karena tuh tidur kak ya. Cuma di screenshot aja. Di sana itu dulu. Tapi atau nggak kelihatan tidur gitu di layar? Enggak, kan kita matiin kamera, boleh kita matiin matiin kamera. Enak dong ya. Iya. Tapi sempat mikir juga sih ya pas dulu tuh kita semester itu, kita 2 semester online itu, semester 1 sama semester 2. Iya. Nah, mikirnya kadang ada rasa sedih juga sih, kita perkenalan kampus, perkenalan fakultas ini kan lewat online, nggak kita tahu kan gimana rupa kampus kita nggak tahu. Iya. Bahkan kita dapet temen juga online gitu kan semua. ya. Oh, tapi Teman kenalan online. Iya, kenalannya hanya di online aja, belum ketemu kayak gitu kan. Ketemunya itu mungkin pas semester 3 ya, intensnya ya ketemu. Iya. Masuk semester 3. Iya, Masuk semester 3 tuh. Gimana nih baru pertama kali ketemu Atun baru pertama kali ketemu Rida. Iya, pertama kali ya. Pertemuan pertama. Saya ketemu Atun tuh di kosnya ya waktu itu. Oh, waktu itu kita ya, itu Iya. kita berapa, kita inisiatif sendiri. Kita ngomong di grup nih ya, Iya. inisiatif sendiri. Kita ketemuan yuk gitu kan, sekelas gitu kan. Tapi itu datang cuma beberapa aja ya. Ya, nah kita ketemu. Nah, ada teman satu juga, dia dari KLU, Dari temannya KLU. Rida ya. Iya, Nabila. Datang ke Di sini juga KPI Iya, juga? di KPI semester 5.
datang ke BTN Atun, ketemu di sana itu first time kita ketemu. Itu Pertamanya sebelum masuk kuliah ya? Iya. itu udah masuk Udah kuliah, masuk Kak. kuliah itu. Udah masuk. Maksudnya yang offline-nya? Belum offline. Itu waktu semester itu. 1. Ketemu di sana, terus ya tau lah ya kita ketemunya online, terus tiba-tiba ketemu tatap lagi. muka. Iya. Cuman tahu namanya aja kan ya, kita nggak tahu rupa aslinya orang kayak gimana gitu kan ya. Ya canggung. Oh ternyata Canggung. ini ya. Iya. gitu. Oh, ini namanya Atun. Ini namanya Rida Nabila gitu kan, Iya. canggung kita. Gitu. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga sebenarnya online itu. Iya sih. Namanya bisa belajar sambil rebahan. Iya, enaknya itu. Tapi Nilai nggak plus. enaknya susah masuk. Iya, enggak Iya. efektif. Tapi sekarang udah ini ya. Sekarang alhamdulillah dari Alhamdulillah. semester 3, 4, 5 itu kita udah offline. Udah tahu lah offline. kampus kayak gimana gitu. Udah tahu kampusnya di mana, dulu nggak tahu kampusnya kan. Atau dari Bima nih pas online di mana dulu? Pas online, alhamdulillah online-nya udah di sini, Kak. Oh tetap di sini. Jadi udah tahu kampusnya ya. Iya. Kira nanti bayangin nih kampusnya kayak gimana Iya. sih? Pas sudah semester 3 baru tahu kampusnya kayak Iya. gimana. Iya. Kayak gitu ya. Luar biasa sekali nih. Angkatan corona. Tadi kembali ke bahas film tadi udah disebut ya. Berarti semester 5 sekarang udah mulai Iya, buat udah film. ada project film Project kita. film. Sudah dirancang, udah ada persiapan. Sudah skripnya sudah jadi. Kata Tinggal Pak minggu depan tinggal Udah buat- mulai syuting. Iya, mulai Ya udah syuting. mulai syuting buat minggu depan. Seminggu kita syuting. Siapa nih artisnya? Iya, kita salah satu artisnya, Kita salah satu salah satu pemainnya artis. adalah kita. Bintang filmnya. Ya. Bintang Biarpun utama. nggak jadi peran utama ya, tapi ya kita berperan juga di dalam itu. Iya. Rida peran utama. Iya, pemeran utama yang nanti juga di sana itu judul filmnya itu Apa Yang Kau Cari Adinda. Iya. Yang mengisahkan Adinda, seorang Adinda yang gimana baru-baru mengenal dunia perkampusan kayak gitu kan, dunia kuliah kayak gimana gitu. Nanti Mungkin itu sih film saya. bisa diangkat dari kisah nyata. Iya. Pas baru masuk angkatan corona. Bisa itu bisa Bisa tuh Kak. Terus kalau Atun sendiri atau satu kelompok atau beda? Enggak, beda kelompok. Beda kelompok. Nah, kalau Atun di filmnya Atun itu Atun hanya sebagai bukan pemeran utama tapi pemeran pembantu. Tapi banyak Atun berinteraksi di dalam sana gitu. Jadi second lead-nya gitu, second man-nya gitu kan. Terus di film Atun itu Atun bercerita tentang seorang laki-laki ya, di mana laki-laki ini jadi curhat film ya. Iya. Di mana kita aja laki-laki nggak ini? usah sih dibocorin lengkapnya. Iya. Biar teman-teman tuh pada penasaran. Iya, sinopsisnya aja ya. Iya, Nah, sinopsisnya. di filmnya Atun ini judulnya itu Karenamu Aku Dekat Dengannya. Masya Maksudnya Allah. yang nya di sini karena mau aku dekat dengannya ini maksudnya Allah. Gitu kan. Gitu. Nah, di situ ada seorang laki-laki ya yang gimana kehidupannya itu ya seperti pemuda pada umumnya gitu. Yang kayak suka keluar malam gitu kan. Kayak ya berandal lah gitu bahasa kita sekarang ya, bad boy lah gitu ya Iya. bahasanya sekarang ya, bad boy. Nah, suatu ketika dia dipertemukan nih karena ada insiden gitu ya, karena ada kejadian ya, ketemu sama seorang wanita nih, dan ternyata karena kejadian itu si cowoknya suka nih gitu, jatuh cinta lah gitu ya biasanya ya. Cintanya sama Atun. Nah terus Ada cintanya ternyata. di situ ya ada bumbu-bumbu romansanya Sama ya. juga anak ada muda itu lebih cinta-cinta. tertarik nonton. Iya, Jadi Ya, kalau biar ada orang cinta-cintanya biar orang itu juga iya. tertarik tuh gitu kan ya. Saya juga ada Nah, di situ cinta-cinta. ya Iya, film anak muda bisa. di situ ya mereka bertemu, kenalan dan nggak tahu nanti endingnya kayak Iya, gimana endingnya ya. belum ada dibocorin. Masih dirahasiakan Iya. endingnya sama Iya. penulisnya. Udah keluar endingnya itu. Iya. ada yang jadi peramal di sini. Nanti deh, nanti kabari kalau filmnya sudah jadi ya. Biar Oh kita iya, ikut nanti nonton. kita Oke, nanti kasih kita tiket khusus buat nonton ya ya. nobar.
Nanti kita dapat tiket gratis, guys. Yes, gratis. VIP ya. Ya, duduk paling depan di bawah. Bayar. Oke, selain kuliah kesibukannya apa juga? Kalau Atun biasanya ya, kalau Atun kan karena Atun tinggal sama saudara ya, biasanya paginya ngampus, pulangnya itu langsung ke rumah, terus biasanya istirahat tuh bentar ya istirahat, nanti sore nah baru Atun aktivitas lagi seperti biasa, mandi habis itu bersih-bersih rumah, terus nanti saudaranya Atun kan udah kerja ya, nanti ya biasa masak gitu buat nanti gitu. Termasak kayaknya. Iya. Malamnya Siap. baru kalau ada Istri tugas, idaman. malamnya Siap baru nanti nambah. ya kerjain tugas gitu atau enggak apalah nonton gitu. Ya, kalau Rida sendiri. Kalau saya kan memang anak kos ya, karena kan jarak dari KLU ke sini tuh lumayan jauh banget kan. Bukan lumayan sih, emang jauh. Iya, emang jauh banget ya. Makanya saya di sini tuh ngekos, Kak. Kos di mana kosnya? Ngekosnya itu di depan epicentrum, Berarti bawa di motor ya? Pagesangan Timur, Taman Indah. Oh, jauh banget gitu di sini. Bisa lewat belakang itu enggak dia jauh. Ada jalan apa namanya Jalan tuh? pintas. Iya, jalan pintas. Jalan tikus. Kalau ada razia nyari jalan tikus. Iya, biasalah kehidupan anak kos tuh kayak gimana. Pulang ngampus ya tidur. Tapi enggak sih, sekarang lebih produktif lagi karena kan mengikuti ini apa namanya organisasi. Organisasi apa? Lembaga Pers Mahasiswa, LPM. LPM Dimensi. Oh, berarti aktif di sana nggak? Aktif, saya jadi sekum di sana, alhamdulillah, sekretaris kita umum. aktif. Alhamdulillah sekarang jadi sekretaris umum. Nggak ikut cari-cari berita gitu? Saya juga cari Dulu- berita, nulis berita juga saya. Atau nggak ikut? Sama. Oh, satu bareng-bareng. organisasi Satu circle. sama Rida. Dulu Berarti kita ini nih yang suka nyari masalah ya? Iya, Kita kalian. nyari masalah kemudian menyelesaikan masalahnya. Oh, kirain Iya. mencari masalah tanpa Enggak. solusi gitu. Iya, Ya ada solusinya pastinya. pasti ada solusinya. Terus kegiatannya itu di LPM itu apa aja? Menulis berita, yang suka fotografi juga bisa, layout, mengedit, itu banyak sekali di LPM Dimensi itu. Pas banget sih kalau ngikutin apa namanya organisasi itu kan Iya, sesuai dengan kita di sini Iya, KPI. satu Itu arah satu dengan KPI. sejalan sama Iya, sejalan. jurusan kita ya. Aktif banget berarti di sana. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang aktif banget. Terus selain itu kegiatannya apa sih? Sibuk. Kegiatannya cuma di HMPS juga kita ada HMPS kegiatan. Iya di MPS juga ya ada Di kegiatan. bidang mulai divisi mulai ada apa? kegiatan. Saya di divisi dakwah. Nanti mungkin di KBI itu juga kalau di HMPS di bidang dakwahnya mungkin ada kajian 2 pekan sekali. Oh, iya, boleh kita Mas, ikut nih. iya boleh, Boleh banget. boleh banget. Kalau Atun di Kalau bagian divisi apa? Atun di HMPS tuh di divisi kesenian sama olahraga. Seni nih. Seni Iya, ya. seni. Ntar ini ada mading ya. Ntar ada nanti kita itu ya sedikit ya bocoran mengenai divisinya. Iya. Kita adakan itu ke proker kita yang mingguan ya. Iya mingguan itu kita mading, ada mading Kak. Ada mading. Nah di sana nanti kita bakal minta sama teman-teman ya, teman-teman KPI buat itu kalau ada yang hobi nulis kayak puisi, ngegambar, cerpen atau apalah Ilustrasi. yang berkaitan sama Kesenian. jurusan kita ya, jurusan kita kesenian kayak fotografer gitu kan, bisa nanti kita tempel di mading kita gitu. Keren. Berarti biar hobinya itu tersalur. Iya, biar Iya. hobinya tersalurkan, biar jangan dipendem lah gitu. Sayang kalau dipendem kan, nggak disalurin gitu. Lebih bermanfaat lagi kan. Iya. Iya, udah semester 5 nih. Selama dari semester awal sampai semester 5, betah nggak kuliah di KPI atau dibetah-betahin aja? Kan biasa kalau udah semester 5 itu udah berat banget tugasnya ya. Mencari Terus jati diri. udah ini merasa kayak salah jurusan. Iya. Kalian pernah ngerasa kayak Iya. gitu nggak? Lumayan. Atun sempat mikir gini dulu Kak, Heeh. karena kan penyiaran nih ya. Iya. Nah, dulu Atun itu kira ya emang kita ngebahasnya tentang dunia jurnalistik aja gitu. Iya. Tapi ternyata ada kita belajar ilmu tafsirnya kan ya. Tapi ya alhamdulillah bahkan Islam. ada tafsirnya, ada Al-Quran hadisnya juga gitu kayak
Atun mikir, loh bukannya ini penyiaran gitu. Dan ternyata komunikasi penyiaran Islam. Bapak Atun lupa di belakangnya Iya, ada ada Islam. Islam. Atun lupa gitu kan. Atun kira ya emang bahas tentang jurnalistik aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Karena kan ada sebagian yang ingin ngambil dakwahnya kayak Iya. Rida kan mau fokusnya ke Dakwah. dakwahnya. Kalau Atun Jadi kan- saling melengkapi. Iya, saling melengkapi Nanti bisa ternyata. dakwah lewat media juga. Iya. Ntar saya yang jadi ustazahnya, Atun yang jadi Kameramen. kameramen. Lebih hobi ke Atau- nulis sama bicara sih kalau Atun. Bisa nanti kan kayak Atun acara-acara di TV kajian gitu kan Iya. nanti ada moderatornya Atun ya, jadi hostnya Nanti yang nanti ustazahnya nanti Rida. Amin ya Allah amin. Nanti buat acara kan. Iya, buat Siapa tahu diundang di TV nanti di Iya, amin. Bisa jadi artis kita, Tun. langsung terkenal nih. Kalau udah terkenal jangan lupa balik lagi ke KPI. Iya, Iya pasti dong, kita tidak pasti. akan melupakan Nggak di akan mana melupain. kita dibesarkan dan di mana kita mendapatkan ilmu itu sendiri. Benar banget. Iya. Tapi selama kuliah itu pernah merasa kayak benar-benar capek banget, ada pasti di setiap gitu itu ada titik jenuhnya gitu. Pernah merasa kayak pengen saya pengen berhenti aja lah, capek dengan semua ini. Atau kadang kan kalau mahasiswa itu banyakkan tugas mending nikah aja. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Kalau saya sih pernah merasa di titik itu ingin berhenti kuliah kayak gitu kan. Wah, yang dimana itu saya juga apa namanya itu kayak capek ngerjain tugas kayak gitu kan, biasa kan mahasiswa kayak gitu kan, tapi kembali disemangatin sama orang tua, apalagi bapak saya kayak gitu kan. Dia tuh sangat apa namanya itu sangat berjasa dalam hidup saya kayak gitu kan, yang dimana itu juga dia itu kalau bahas tentang pendidikan itu emang nomor satu kalau bapak saya. Nah dari itu saya berpikir bahwa oh saya tuh harus bisa kayak gitu kan di KPI, harus menyelesaikan kuliah saya di KPI kayak gitu kan, karena saya sendiri juga kayak apa namanya bapak saya sendiri yang ini apa namanya itu yang selalu mensupport saya kayak gitu. Kalau Atun gimana? Kalau Atun sendiri sih rasa capek ada pasti ya, Iya, capek wajar. ada capek. Tapi kalau dibilang jenuh juga nggak ada gitu Kak ya. Karena Atun mikirnya gini, nggak usah ngeluh gitu kan. Iya sih. Karena yang mau di sini siapa, kan kamu sendiri gitu. Jadi kayak Pilihan Atun kalau sendiri. udah ada rasa capek gini, nggak usah hilangin aja gitu, kayak ya udahlah nikmatin aja gitu kan, nikmatin aja, jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja dulu. Jalanin Jaya aja hubungan. Jalanin aja dulu gitu kan ya. Nanti kita nggak tahu ke depannya, mungkin ya yang kita ngeluh-ngeluhin itu bisa jadi ya amin ya. Iya. Mungkin akan apa yang kita inginkan, apa yang kita kan insya Allah tercapai gitu kan Kak ya. Yang penting Kalau Atun ya udah jalanin aja Jalanin dulu aja. gitu. Jalani aja dulu. ya kita nggak tahu ke depannya itu kan kayak gimana, masa depan tuh kita nggak tahu. Tapi yang penting kita udah ikhtiar. Iya. Tapi apa nih yang buat Atun sama Rida ini tetap semangat di sini gitu? Tetap Maksudnya semangat. yang buat kayak jadi senang kuliah di sini gitu. Apa mungkin ada doinya di sini bikin semangat kuliah? Kalau Atun pribadi kembali ke awal ya, gimana tadi keinginannya gitu, karena ya besar keinginan saya pengen itu terjun ke dunia jurnalistiknya. Di situ buat Atun Ngejar cita-cita. iya, cita-cita. pengen banget gitu kan. Dunia jurnalistik kan banyak tuh ya, ada bisa jadi reporter, ada wartawan, ada yang bisa jadi penulis, ntar misalnya di website atau gimana gitu. Pokoknya itu tujuan Atun buat bertahan sampai sekarang. Harus bertanggung jawab. Iya, dengan bertanggung sendiri jawab. dong. Iya. Kalau Rida sendiri? Kalau saya sendiri memang juga harus menjadi wanita yang berpendidikan ya, penting banget Iya, kan penting seorang banget wanita itu harus berpendidikan kayak gitu kan, dimana juga di zaman sekarang ini kan pendidikan itu memang nomor satu. Benar. Nah oleh sebab itu maka di KPI ini saya juga kan awal niatnya itu kan mencari ilmu kayak gitu kan, nggak sekedar cuma apa namanya tuh cuma mau dapat gelar kayak gitu kan, enggak sih. Cuma setiap kita itu kan harus mencari ilmu, setiap wanita itu harus mencari ilmu kayak gitu kan.
kedepannya juga kan kita bakalan menjadi seorang ibu. Nah, seorang ibu tuh harus cerdas, harus pintar. Karena ibu itu adalah madrasah pertama. Iya, ya. madrasah pertama bagi anak-anaknya mereka nanti. Nah, mungkin itu nanti saya juga, walaupun mungkin kayak nggak sama kayak Atun, beda apa namanya tuh, beda prinsip kayak gitu kan. Tapi kedepannya juga pasti walaupun kita nggak jadi apa-apa, yang penting nanti kita bisa jadi guru buat anak-anak kita nanti. Kita udah punya bekal. Iya, Yang udah penting punya kita udah bekal. punya bekal ya buat anak-anak kita nanti. Sukses itu bukan diukur dari pekerjaan. Iya, Pekerjaan dan pekerjaan, gelar seseorang gelar. kan ya. Saya mau nanya nih, pengalaman paling berkesan yang sulit dilupakan selama kuliah dari semester awal sampai sekarang itu apa? Atau dia pengalaman yang paling berkesan tuh ada nih Kak, pas kita semester 1. Emang itu kita dalam kondisi online ya, tapi kadang ada juga dosen yang ngasih tugas, tapi nanti dikumpulin ke beliau gitu kan ya. Nah, itu mata kuliah bahasa Indonesia. Di mana kita disuruh buat makalah itu kan ya Kak ya, kita buat makalah satu kelas. Iya, dijadiin Satu kelas itu ditolak Kak. Ditolak, makalah kita semua ditolak. Kenapa? dijadiin satu dia makalahnya, satu kelompok. Itu kan satu kelas itu kan ada per kelompoknya. Nah, semua kelompok itu dijadikan satu makalahnya. Nah, itu yang kita kumpulin ke Bapak itu. Jadi satu. Iya, jadi satu. Terus itu ditolak Kak. Itu bukan hanya sekali 2 kali Kak, ditolaknya itu 5 kali kita ditolak Kak. Nah, itu kita maksudnya tuh Kak ya, terus Baru awal udah Iya, berjuang. baru awal udah tebal Kayak Kak ya. Taulah kan Kak, skripsian gitu. anak Dicoret, apa namanya itu anak kerantauan Kak ya. Terus kos-kosan kan temannya Atun ya. Iya. Nah, itu kita ngeprintnya itu Kak ya, bayangin aja itu Uang tebelnya itu mungkin bisa segini Kak, tebelnya itu makalah itu ya, makalah satu kelompok tuh. Dan itu berapa kali kita ditolak dan segitu dah kita ngeprint dia. Ulang lagi Ulang. Kak, ulang Iya, ngeprint kita kayak sempet skripsian. nangis di sana Kak, di tempatnya itu kan ya, di tempat kita ngumpulin tuh kita nangis gitu Kak. Kok Ngumpulinnya dosennya pergi ngumpulin bareng-bareng. Iya, bareng-bareng, harus semua bareng, sekelas. Kak, nggak boleh Iya, satu-satu. satu kelas. terus nangis di situ, kok dosennya gini banget sih, kok nggak dia tahu perjuangan kita tuh Kita, kayak gimana iya. gitu Kak, sampai kita rela begadang ini itu gitu kan. Bukan ya, dibalik begadangnya uang juga Kak yang terkuras gitu, iya. habis kan ya. Kesian Soalnya nggak mahasiswa. 1 kali 2 kali 5 kali Kak ditolak gitu, terus tebel-tebel banget itu. Iya. Kalau Berarti 1 udah kali dapat print itu gambaran nanti Iya. mengerjakan skripsi. iya, Iya. udah ada gambarannya dan Sudah seperti kena mental dari awal. Dari baru masuk udah. Iya, dari kena baru mental. masuk udah seperti itu gitu. Itu pengalaman yang mungkin teman-teman semuanya juga itu kayak pengalaman Iya, yang semester melekat 5 banget mungkin. gitu. Semuanya rata-rata nggak Iya. bisa lupakan. Iya, Nggak semester bisa. 5 Soalnya mungkin kita nggak nangis di bakalan bisa tempat, Kak. lupa. Semuanya nangis Semua. masal. Iya. Iya. Tapi itulah perjuangan. 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 Insya Allah, Perjuangan nggak ada yang manis. Iya Pasti sih. ada pahitnya. Pahitnya. insya Allah kedepannya, insya Allah kita semua berhasil. Amin. Amin, ya Allah. Amin, amin. Kalau Rida sendiri, pengalaman paling berkesan apakah sama atau ada pengalaman lain yang lebih berkesan? Ya, pengalaman yang sangat berkesan itu memang ini sih, bolak-baliknya dari KLU ke Mataram. Pernah bolak-balik? Enggak sih, enggak bolak-balik. Tapi dulu itu kan juga saya tuh nggak ngekos dulu tuh. Saya cuma numpang di kos-kosannya Nabila waktu itu. Nah, itu juga kalau bolak-balik dari KLU itu juga capek banget kayak gitu kan. Kayak apa namanya? Mau nyerah kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya kan ini karena mimpi kayak gitu kan. Mimpi kita yang membuat kita akan tetap semangat kayak gitu kan. Terus motivasi juga kan yang membuat kita, dosen-dosen yang ada di KPI juga kan memotivasi kami di KPI ini, sehingga pada saat ini juga mahasiswa di semester 5 itu sangat sedikit ya, karena mungkin dalam artian itu waktu itu kan corona. Dulu itu banyak sih awal-awalnya. Awalnya banyak, terus Iya. terkikis satu. Iya, satu karena mungkin ekonomi waktu itu mungkin yang jadi penghambat mereka itu untuk berhenti dari KPI mungkin. Nah, dari itu saya berpikir bahwa saya ini kan berkecukupan lah, saya bilang. Ada di luar sana orang-orang yang di mana itu juga mereka itu mau kuliah,
tapi mereka nggak punya biaya kayak gitu kan. Terus kenapa saya harus apa namanya Yang tuh? ada kesempatan. Iya, ada kesempatan kok saya mau nyerah begitu saja kayak gitu kan. Nah, dari itulah semakin dimotivasi tuh jadinya saya bertahan sampai detik ini di KPI. Alhamdulillah ya. Iya. Harus sampai wisuda. Iya, harus sampai wisuda. Sampai wisuda. Tahun depan udah wisuda ya. Bila perlu jadi apa namanya itu? Mahasiswa Terbaik. iya, terbaik, lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Amin. Terakhir nih mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, mau disampaikan ke teman-teman atau ke dosen juga boleh, atau apa gitu. Mungkin saya Dari duluan. siapa dulu? Rida. Oke, Mungkin boleh saya duluan ya. Untuk dosen-dosen yang mungkin dalam artian itu jarang masuk kayak gitu kan, di kelas kami cuma hanya ngasih tugas kayak gitu kan, kami juga butuh dibimbing, kami juga butuh apa namanya tuh diajarkan kayak gitu kan. Oleh sebab itu maka di sini juga harapan saya kepada dosen-dosen ini lebih giat lagi kayak gitu kan, lebih rajin lagi kayak gitu kan. Kalau dosennya nggak rajin, mahasiswanya juga ikut nggak rajin. iya, nggak rajin, ikut males-malesan kayak gitu kan. Nah, oleh sebab itu harapan saya ke depannya untuk KPI, untuk dosen-dosen KPI itu berikanlah motivasi kepada kami mahasiswa. Terus Contoh yang baik ya. iya, berikan contoh yang baik. Jangan berikan contoh yang buruk kayak gitu kan, yang dimana itu cuma udah ngasih tugas selesai kayak gitu kan, tapi nggak pernah masuk kayak gitu kan. Itu pernah kami di semester 3 waktu itu ya. Semester 3 itu kebanyakan kami tuh nggak masuk kelas Kak waktu itu. Cuma kasih tugas aja sama dosen waktu itu. Emang sih bagus ngasih tugas, tapi kalau nggak diarahkan mahasiswanya tuh bakalan memberontak juga kan. Oleh sebab dari itu juga makanya saya lihat teman-teman itu juga banyak yang nggak masuk kuliah karena mungkin dari dosennya yang jarang masuk. Iya, semoga besok dosen-dosen Iya, yang dosen-dosen masuk jadi lebih rajin. yang lebih rajin lagi ke depannya dosen-dosen. Harapan saya sih seperti itu agar KPI ini menjadi apa namanya itu prodi yang dimana itu nanti banyak yang tahu tentang KPI kayak gitu kan, Banyak yang karena minat mungkin masuk. iya banyak yang minat di KPI karena mungkin tenaga pengajarnya itu oke kayak gitu kan. Saya akui juga apa namanya itu dosen-dosen di KPI ini memang kalau secara ilmu itu mereka itu masya Allah banyak ustadz kayak gitu kan. Nah tapi yang kurangnya itu memang itu Kak, apa namanya jarang masuknya, itu yang membuat juga kami tuh malas. Ikut malas. Iya, ikut males. Nah, oleh sebab itu untuk para dosen-dosen tercinta mungkin mohon maaf kayak gitu kan. Bila perlu mungkin kedepannya untuk KPI itu lebih ini lagi kayak diperhatikan lagi untuk kami para mahasiswa juga. Ya, ini suara hati mahasiswa Iya, ya. Semoga dosen-dosen ya Iya. dengar. Ya. Kalau Kalau dari Atun Atun sendiri sendiri ya untuk teman-teman nih ya, tetap semangat gitu kan ya, walaupun banyak di dalam kita berproses banyak cobaan dan rintangannya, itu tetap semangat karena kita akan dapatkan hasil di akhirnya gitu dari pahit manisnya yang kita jalani dalam proses kita itu. Intinya dari Atun tetap semangat aja, tetap semangat untuk semuanya. Mungkin itu aja Kak. Iya, terima kasih Atun dan Rida sudah Iya, hadir di sini ya. Sama-sama. Ceritanya seru banget ya, udah nggak terasa nih udah berapa menit kita ngobrol. Iya. Nggak terasa ya kalau kita Iya, ngobrol tuh ya. Kalau Nanti- cewek-cewek. Kalau filmnya udah jadi nggak apa-apa nih, balik lagi cerita-cerita filmnya. Oh iya, nggak apa-apa. apa-apa, sangat senang Iya. sekali. Jadwal indaknya ya. Senang ya jadi narasumber sini. Ih, seneng banget. Senang. Meskipun hanya disuguhkan kopi ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Atun dan Rida. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Kaum Podcast, dan jangan lupa juga di-share. Mungkin nanti ada teman-teman yang penasaran tentang KPI jadi bisa nonton video ini ya, biar pengetahuan tentang KPI umat itu lebih
mendalam lagi. Ya. Saya Naula Fatihatul Ulia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.